gelar olah TKP di hotel. Akhirnya, Giselle dan Michael Yukinobu akan bertemu kembali. Kasus video sur yang menjerat artis cantik Gisela Anastasia dan Michael Yukinobu memasuki babak baru. Kabarnya, polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara di Hotel Medan. Michael Yukinobu Dufretes atau yang dikenal dengan Nobu tak mengetahui mengenai rencana polisi akan lakukan olah TKP di sebuah hotel di Medan terkait kasus video sur dirinya dengan Gisela Anastasia. Kalau itu atau soal olah TKP, saya belum tahu. Saya kurang tahu. Saya serahkan kepada pihak berwajib, ujar Nobu. Nobu mengaku siap jika memang polisi memintanya untuk melakukan olah TKP. Hanya saja, sampai saat ini, pihak kepolisian masih belum menghubunginya terkait hal tersebut. Sementara itu, Giselle juga mengaku siap jika diminta untuk melakukan hal tersebut. Kita mah nggak apa-apa, kita ikut-ikut aja. Kita hormatin aja. Mesti wajib lapor, ya lapor. Nanti ada lainnya. Ngapain ya? Kita akan ikutin proses hukum yang ada aja, kata Giselle. Seperti yang diketahui, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengaku akan menggelar olah TKP terkait kasus video asusila Gisela Anastasia dengan Michael Yukinobu. Perkara saudari GA dan saudara MYD, mudah-mudahan minggu depan, kalau memang lancar, kita lakukan olah TKP dan memeriksa beberapa saksi-saksi ahli yang ada, kata Yusri Yunus. Diberitakan selanjutnya, bau bangkai terendus juga. Hubungan ranjang dengan Nobu baru terkuak. Ternyata Gading dan Giselle memang sudah pisah rumah sebelum cerai. Setelah berpisah dari Gading Martin dan menjalin hubungan asmara dengan Wijaya Saputra alias Wijin, Gisela Anastasia tersandung kasus video asusila dengan Michael Yukinobu Dufretes atau MYD. Perbuatan tak terpuji itu dilakukan Giselle dan Nobu pada tahun 2017 silam ketika ia masih berstatus sebagai istri Gading Martin. Hal itu membuat Gisela Anastasia sempat ditetapkan sebagai tersangka. Beruntung ibu dari Gempita Nora Martin ini masih dapat bernapas lega lantaran tak ditahan dengan alasan kemanusiaan dan sifat kooperatifnya dalam menjalani pemeriksaan. Namun mantan istri Gading Martin itu mesti rutin wajib lapor ke pihak kepolisian setiap hari Senin dan Kamis. Begitu pula dengan Nobu. Dengan mencuatnya kasus video sur tersebut ke publik, banyak yang beranggapan jika Giselle telah berselingkuh di belakang Gading Martin. Sementara pada tahun 2019 lalu, Giselle sempat mengaku bahwa perceraiannya dengan Gading masih terasa seperti mimpi. Ia tidak menyangka pernikahan yang mereka jalani selama 5 tahun akan berakhir dengan ketukan palu hakim. Sebenarnya, bukan memberatkan atau gimana sih, tapi apa yang membuat sedih paling lebih ke memoris sama kadang masih kayak mimpi gitu. Gila juga ya, nekat juga ya ini, kata Giselle melansir kompas.com. Nggak tahu, dijalanin aja, nggak pernah kebayang sebelumnya kan, pasti jadi dijalanin ya, dengan segala perasaan campur aduk di baliknya. Tapi yang pasti baik-baik aja, seperti biasa, sambungnya. Penyebab Gading dan Giselle bercerai pun terungkap dari sidang putusan tersebut. Saat membacakan putusan cerai pada Rabu 23 Januari 2019, Ketua Majelis Hakim Asyandi Sembiring mengatakan percekcokan menjadi alasan utama Giselle menggugat cerai Gading. Menimbang berdasarkan keterangan saksi bahwa benar terjadi percekcokan antara penggugat dan tergugat. Sering terjadi percekcokan terus-menerus, kata Asyadi Sembiring di ruang sidang Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Selatan. Percekcokan dalam rumah tangga yang terlalu sering itulah yang akhirnya membuat Gading dan Giselle memutuskan untuk tidak tinggal serumah. Hal tersebut yang membuat penggugat dan tergugat tidak tinggal di rumah lagi. Jika hati yang satu sudah pecah, tidak dapat dipertahankan lagi, ungkap Asyadi Sembiring. Kendati demikian, setelah kasus video asusila menjerat nama Gisela Anastasia, Gading Martin sebagai mantan suami sekaligus ayah dari Gempi
tetap memberikan dukungannya. Sikap bijaksana Gading diapresiasi oleh masyarakat sebab ia terlihat legowo terlepas dari kemungkinan telah diselingkuhi oleh Giselle di masa lalu. Diberitakan selanjutnya, selalu kucing-kucingan seperti tak saling mengenal dengan janda Gading Martin. MYD santai buka aib sendiri terakhir kali berhubungan dengan Giselle di tahun ini. Sosok MYD alias Michael Yukinobu de Freitas kini kian dikenal publik. Imbas kasus video sur 19 detik memang membuat nama MYD selalu disorot khalayak. Tak menutup diri, MYD sangat terbuka dengan apa yang ia lakukan dengan Giselle Anastasia di masa lalu, termasuk adegan panas Michael Yukinobu yang direkam di tahun 2017 silam dengan Giselle Anastasia. Menilik ke belakang dengan bukti video sur 19 detik itu menjadi bukti seolah Giselle kepergok main dengan pria lain. Di tahun 2017 lalu, Giselle memang masih tampak adem ayem. Lantas, Giselle dan Gading baru memutuskan untuk cerai di awal tahun 2019 silam. Ternyata, hubungan MYD dan Giselle tak berhenti di situ saja. Pria pemilik nama lengkap Michael Yukinobu de Freitas tersebut menjelaskan kapan dirinya bertukar kabar dengan janda Gading Martin. Hal tersebut terekam dalam tayangan Go Sport di kanal YouTube Star Pro Indonesia pada Jumat 29 Januari 2021. MYD mengaku terakhir berkomunikasi dengan Giselle sebelum tahun 2019. Mulanya, MYD menjawab mengenai kemungkinan dirinya bertemu Giselle saat olah TKP. Kalau untuk olah TKP, saya kurang tahu, ya, tandas MYD. Lebih lanjut, Michael Yukinobu juga menyerahkan semua keputusan pada pihak yang berwajib. Tapi, yang pasti saya serahkan ke pihak berwajib. Kalau saya harus ikut, ya, saya akan ikut, jelas Michael. Pria blasteran Medan dan Jepang itu kemudian menjelaskan kapan dirinya terakhir kali berkomunikasi dengan mantan istri Gading Martin tersebut. Ia pun mengaku sudah sangat lama tidak bertukar kabar dengan Giselle Anastasia. Oh, sudah lama sih. Sudah lama banget pokoknya. Sebelum tahun 2019, tandasnya. MYD juga menjawab kenapa dirinya jarang bertukar kabar usai insiden video sur 19 detik yang terekam di tahun 2017. Karena memang gak ada urusan juga ya. Jadi, memang stop, kita gak ada komunikasi, jelas Michael Yukinobu de Freitas. Meski begitu, MYD mengaku masih akan memberikan dukungan untuk lawan mainnya di video sur 19 detik tersebut. Bagaimana menurut pendapat Anda?